Mungkin masih beres-beres. Oke, ya. Baiklah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang utama dan pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita semua. Wal khusus pada malam hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa. Kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi dan juga bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman yang tengah berada di Mekah saat ini dan alhamdulillah masih menyempatkan waktu untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut yang istiqomah. Dan insya Allah kita termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Ibu, izinkan pertama kali sampaikan terima kasih kesibukan beliau di tengah jadwalnya, padatnya jadwal di Tanah Suci, masih bisa menyempatkan waktu untuk bertemu dengan kita dan memberikan pencerahan-pencerahan seperti yang bisa kita lakukan. Baiklah, Bapak Ibu rekan fillah yang dimuliakan Allah, sesuai dengan yang tadi kami diskusikan dengan selama Ustadz di Saudi, mungkin kita tidak membahas tafsir Al-Quran, tapi kita akan melakukan kajian-kajian tematik. Dan pada malam hari ini, kita masih berkaitan dengan sabar, dan Ustadz sudah memilihkan materi yang luar biasa, yaitu contoh uh, sabar yang dilakukan oleh para nabi. Mungkin demikian Ustadz ya. Baiklah, karena sekarang sudah 8.05, waktu dan taklim sepenuhnya saya serahkan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la ba'da wa ba'd. Karena sungguh atas nikmat kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Mudah-mudahan bersama kita di kajian ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, ada satu pertanyaan dari seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Yang pertanyaannya begini, Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an. Ini pertanyaan seorang sahabat kepada Rasul. Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an. Siapakah manusia yang paling besar cobaannya? Silakan. Jadi ini pertanyaannya, siapakah manusia yang paling besar cobaannya? Qala, Nabi menjawab. Kata Nabi, al-anbiya, yaitu para nabi. Thumma al-amthal fal-amthal. Kemudian yang semisal dengan nabi, yang semisal dengan nabi. Artinya yang mengikuti Rasulullah. Orang terbesar cobaannya itu adalah para nabi, kata Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, siapa lagi? Yaitu yang semisal dengan nabi dan yang semisal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang paling besar cobaannya, yaitu para nabi dan yang semisal dengan nabi dan yang semisal dengan nabi. Lalu kemudian
ada beberapa contoh tentang nabi yang sangat besar cobaannya. Ya. Sebut saja misalnya Nabi Ayub, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan beberapa para nabi yang akan saya kemukakan sebagai contoh. Kalau kita tanya, apakah para nabi, para sahabat orang yang sangat dekat dengan Allah? Tentu jawabannya iya. Tapi ternyata orang yang sangat dekat dengan Allah pun masih diuji oleh Allah. Ya, apalagi kita. Jadi menjadi tidak pantas kalau kita kata, saya ini sudah sholat, saya sudah baca Quran, saya sudah begini. Kenapa masih diuji? Apakah kita ingin mengatakan bahwa kita lebih apa namanya, lebih hebat daripada Nabi? Tentu kita tidak lebih hebat dari Nabi. Oleh karenanya kalau kita diuji oleh Nabi, oleh Allah, itu adalah perkara wajar, perkara biasa ya, bahwa manusia itu pasti diuji, dan itu bentuk cinta Allah kepada kita. Ya, di mana dalam satu hadis dikatakan, ya, Inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Sungguh Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, maka Allah itu akan menguji hamba tersebut. Jika hamba itu ridha dengan ujian Allah, maka Allah pun ridha kepadanya. Jika hamba itu marah dengan ujian Allah, maka Allah pun marah kepadanya. Tuh, dengerin. Jadi Ya Allah. Jadi yang namanya ujian itu adalah, sebagaimana kemarin saya sampaikan, adalah ukuran ya bagaimana kita tahu tentang kekuatan iman kita. Sejauh mana. Kita semua bisa berkata bahwa saya kuat, saya bisa, kalau ujiannya belum ada. Nah, ketika ujian itu sudah datang, apakah betul kita masih kuat atau tidak? Gitu ya. Ini digambarkan dalam Al-Quran oleh Allah pada surat 29 ya, Al-Ankabut. Ayat kedua dan tiga. Allah Ta'ala berfirman, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna, wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, falaya'lamanna Allah alladhina sadaku, walaya'lamanna al-kadhibin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Untuk tahu tingkat keimanan kita itu kan ketika ujian itu datang. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Dan Allah telah menguji orang-orang terdahulu. Ya. Allah tahu siapa yang beriman dengan benar dan siapa yang pendusta. Ini yang Anda sering sampaikan. Semua orang bisa mengatakan saya bisa, saya kuat, ketika ujian belum datang. Tapi ketika ujian sudah datang, betulkah dia kuat? Betulkah dia bisa? Nah, dari ini semua, saya ingin beri contoh tentang orang yang diuji oleh Allah, ya, yaitu di antara para nabi. Bagaimana tingkat kesabaran para nabi ini? Yang pertama, saya beri contoh tentang Nabi Ayub alaihissalam, ya, dan kita kenal betul tentang sejarah Nabi Ayub, ya. Beliau ini nama aslinya adalah Ayub bin Mus, ya, bin Razah bin Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi jalurnya juga sama dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nah, tentang Nabi Ayub ini dijelaskan di dalam Al-Quran pada surah 4 ayat 163 yang disejajarkan dengan nabi yang lain. Surat keempat ayat 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi wa awhayna ila Ibrahim
wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Inna auhayna ilaika. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu Muhammad. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Kama awhayna ila Nuhin. Sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Wan nabiyina, dan para nabi min ba'dihi, sebelumnya. Dari siapa? Wa awhayna ila Ibrahim, dan kami wahyukan pula kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismaila, dan kepada Nabi Ismail. Wa Ishaqa, dan kepada Nabi Ishaq. Wa Yaqub, dan kepada Nabi Yaqub. Wal asbati, dan anak keturunannya. Wa Isa, dan juga kami wahyukan kepada Nabi Isa. Wa Ayyubah, dan juga kepada Nabi Ayyub. Wa Yunusah, dan juga kepada Nabi Yunus. Wa ataina Dawud az-zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud Zabur. Jadi para nabi itu diberikan wahyu oleh Allah. Jadi kalau ditanya, apa ada perbedaan di antara para nabi? Tidak. Tentu semuanya mengajarkan tauhid. Tapi bukan itu yang ingin saya jelaskan. Saya hanya mengatakan bahwa tentang Nabi Ayub kenabiannya dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 163. Baik, mari kita cerita tentang Nabi Ayub. Bagaimana kesabaran beliau. Nabi Ayub itu adalah orang yang sangat terkenal. Karena apa? Kekayaannya. Nabi Ayub adalah orang yang sangat terkenal karena kekayaannya. Hartanya berlimpah ruah. Ya. Beliau itu ternaknya sapi, kambing, untanya, kudanya, keledainya dalam jumlah yang sangat banyak. Sangat banyak. Dan Nabi Ayub tidak hanya kaya. Tetapi Nabi Ayub ini juga dikenal memiliki cinta, kasih sayang kepada sesama. Itu banyak dijelaskan di dalam kitab-kitab ya. Bahwa Nabi Ayub ini adalah orang yang sangat kaya raya. Terkenal betul. Bukan hanya kaya, tapi juga beliau adalah penyayang, peduli. Itulah Nabi Ayub. Ya. Dan Allah juga memberikan kepada Nabi Ayub ini bukan hanya harta yang berlimpah. Tetapi keluarga yang sangat luar biasa. Anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Bahkan dikenal Nabi Ayub itu keturunannya banyak sekali. Ya. Anak laki-lakinya banyak dan anak perempuannya juga banyak. Dan punya istri juga yang sangat luar biasa. Ini berjalan bertahun-tahun ya. Nabi Ayub dikaruniai sampai 70 tahun. Kekayaan yang sangat berlimpah. Ya. Kemudian keluarga yang sangat luar biasa. Nah, waktu berjalan dengan kekayaan itu, nah kemudian Nabi Ayub diuji oleh Allah. Dengan apa? Dengan penyakit yang menimpa beliau. Ya. Penyakit apa? Diterangkan nama penyakit itu disebut judzam. Atau penyakit kusta. Ya. Penyakit lepra ya. Penyakit kusta atau lepra. Kemudian menimpa beliau. Semua kemudian harta anaknya meninggalkan beliau. Hartanya habis, anaknya juga meninggalkan beliau. Ya. Semuanya sirna. Ya. Kemudian yang tersisa buat beliau hanya hati dan lisannya yang selalu mengingat Allah, berzikir. Jadi perlu kita renungkan ya. Nabi Ayub, nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah, harta yang sangat banyak, keturunan yang juga luar biasa. Kemudian itu semua habis.
hartanya diambil. Ya, karena beliau ditimpa penyakit kusta. Anak-anaknya meninggalkan beliau. Istrinya juga awalnya merawat beliau. Tapi kemudian istrinya ini tidak tahan sehingga menyewa seorang khadim atau pembantu untuk ngurus. Artinya akhirnya waktu itu berjalan, beliau ditinggalkan oleh keluarganya. Hartanya habis. Nah, sebelum saya jelaskan, di sini penting untuk kita memahami ya bahwa ternyata harta anak itu hanya dititipkan oleh Allah. Jika Allah mengambilnya, maka selesai. Oleh karena itu, Allah ingatkan kita, jangan sampai karena harta yang berlimpah, karena kebanggaan terhadap anak, kita menjadi orang yang lupa kepada Allah. Dan ini Allah ingatkan betul kepada kita dalam Quran surat 63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, sudah ketemu? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ayat 9 ya Ustaz. Ya, ayat 9. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Seringkali kita dengan harta yang banyak, ya, dengan anak, kita sampai lupa dari mengingat Allah. Lupa itu bisa saja dengan harta kita tidak peduli halal atau haram. Dengan kesibukan dunia kita tidak peduli mengingat Allah. Nah, ini yang disebut dengan bahwa banyak orang kadang-kadang terlena dengan hartanya. Dengan anak-anaknya, kemana-mana anaknya diceritakan, dibanggakan. Padahal Allah ingatkan, jangan sampai harta-hartamu dan anak-anakmu menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah. Dan barang siapa melakukan itu, kata Allah, faulaika humul khasirun. Mereka akan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, disinilah kita harus paham bahwa ternyata harta dan anak yang Allah berikan itu sebenarnya adalah cobaan buat kita. Apakah dengan harta yang banyak dan anak yang membanggakan kita itu, kemudian kita masih mau mengingat Allah, masih mau dekat dengan Allah? Atau jangan-jangan dengan harta yang berlimpah dan anak-anak yang kita banggakan membuat kita lalai, lari dari Allah, atau setidaknya kita bertepuk dada ketika ditanya, dari mana hartamu? Usaha. Kenapa anakmu itu? Anak saya, dan seterusnya. Seolah-olah tidak ada keterlibatan tangan Allah. Nah, karena itulah di dalam Quran surat 64 Allah katakan bahwa hartamu dan anakmu itu adalah cobaan. Surat 64 ayat ke-15 Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Apa kata Allah? Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Coba kita renungkan ya, berapa banyak orang tidak kuat dengan cobaan harta. Yang tadinya dekat dengan Allah, membuat dia lari dari Allah karena banyaknya harta yang dia miliki. Yang tadinya di saat susah dia menangis kepada Allah meminta, ketika Allah berikan dia lupa kepada Allah. Dan penjelasan ayat-ayat seperti ini begitu banyaknya. Di saat orang memiliki segalanya, kadang-kadang orang itu lari dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah dalam Quran surat 17 ayat 83 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Ini kita perlu renungkan ya, bahwa ketika kami anugerahkan kenikmatan kepada manusia, kecenderungan manusia berpaling dan menjauh dengan sombong. Dan apabila kami timpakan sesuatu ujian, cobaan, dia putus asa. Nah, apa yang terjadi kepada Nabi Ayub?
Beliau dianugerahi harta yang banyak, dianugerahi keluarga, dan seterusnya. Tapi kemudian harta itu dicabut oleh Allah. Anaknya meninggalkan dia karena beliau ditimpa penyakit kusta. Bahkan beliau itu diasingkan. Semua orang menjauhi beliau. Menjauhi Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan dijelaskan dalam kitab As-Sudi oleh seorang ulama namanya As-Sudi menceritakan bahwa Nabi Ayub menderita sakit hingga terlihat sangat kurus karena terpaan penyakit tadi. Hartanya habis, keluarganya meninggalkan, dan setan saat itu mulai bermain. Menggoda siapa? Menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Apa godaan syaitan? Tidak lagi beriman kepada Allah. Setan ini tidak berhenti. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub? Beliau mengatakan, Alhamdulillah, alladhi huwa a'taha wa huwa akhadaha. Kata beliau, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alladhi huwa a'taha, dia Allah yang telah memberikan saya segalanya, harta dan keluarga. Wa huwa akhadaha, dan dia pula Allah yang akan mengambilnya. Ini akidah yang sangat kuat. Dan ketika setan mencoba menggoda Nabi Ayub, maka Nabi Ayub tidak bisa tergoda karena kekuatan iman. Apapun dilakukan oleh setan agar Nabi Ayub tidak lagi beriman. Tapi tidak demikian dengan Nabi Ayub. Dan hebatnya, kalau kepada kita, setan itu akan menggunakan dengan berbagai macam cara untuk merusak keimanan kita. Ya, bahkan bisa mendesain sesuatu yang tidak baik nampak sangat indah. Itulah pekerjaan setan. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Hijr 15 ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, Qala Rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan serasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Qala, ya, iblis berkata, Rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, oleh karena engkau telah memutuskan aku sesat, maka kata setan, la uzayyinanna lakum fil ardi. Maka akan aku jadikan setiap perbuatan jahat itu terasa indah pada pandangan manusia di muka bumi. Wala ughwiyannahum ajma'in. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini janji setan. Dan begitu juga Nabi Ayub. Saat beliau ditimpa penyakit yang sangat luar biasa. Kekayaannya kemudian diangkat oleh Allah. Anak-anaknya meninggalkan beliau. Diasingkan. Istrinya bahkan meninggalkan. Dijauhi dari keluarga. Setan menggoda Nabi Ayub. Tapi luar biasa apa yang disampaikan oleh Nabi Ayub. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alladhi huwa a'taha, yang telah memberikan segalanya. Wa huwa akhadaha, dan beliau dan Allah pula yang akan mengambilnya. Ya, ini yang diderita oleh Nabi Ayub alaihi salam. Ya, kemudian berapa lama Nabi Ayub sakit? Yuk kita renungkan. Berapa lama Nabi Ayub sakit? Ini ulama berbeda 18 tahun. pendapat. Ada yang mengatakan 18 tahun. Tapi ada yang mengatakan hanya 3 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun. 7 bulan dan 7 hari. Wallahu a'lam. Ini berbeda pendapat para ulama. Tapi yang jumhur adalah 18 tahun. Ya. Dijelaskan dalam kitab Al-Bayan. Jadi bahwa Nabi Ayub itu sakit luar biasa dan sangat amat lama. Ya, sangat amat lama. Dijelaskan di mana tentang sakitnya Nabi Ayub? Ada dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 83 sampai 84. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin
Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'akum rahmatan min indina wa dzikra lil alamin. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Wahai Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka, sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Nah, ini subhanallah ya. Ini kisah tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil alamin. Dan ingatlah kisah Ayyub ketika dia berdoa kepada Rabbnya, ya Rabb, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Satu hal yang saya ingin katakan adalah, kalau kita sakit, kita tentu berikhtiar berdoa. Ya, berikhtiar. Tapi jangan lupa berdoa. Dan jangan pernah putus asa. Berikhtiar diajarkan oleh Nabi. Tadawaw fa inna Allah Ta'ala lam yaj'al da'an illa wada'alahu shifa illa da'in wahid al-haram. Kata Nabi, berobatlah engkau. Karena Allah tidak pernah menciptakan penyakit kecuali disertai obatnya. Kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu tua. Ya, teruslah kita berikhtiar. Dan ini anjuran Nabi. Nah, satu hal, jangan lupa berdoa. Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Kemudian apa yang terjadi? Fastajabna lahu, ya, fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil alamin, lil abidin. Maka kami kabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada pada Nabi Ayyub alaihissalam. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami. Dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Maksudnya apa? Bukan keluarga yang tadinya itu meninggalkan Nabi Ayyub lalu kembali, tidak. Maka Nabi Ayyub menikah dengan wanita yang jauh lebih muda, lalu kemudian dikaruniai keluarga, anak-anak yang sangat luar biasa. Nah, itulah kisah yang terjadi kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Doanya diterima oleh Allah. Ya. Nah, teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, jadi nggak ada yang tidak mungkin. Ya, saya jelaskan lagi, di mana lagi Nabi Ayyub kemudian dijelaskan tentang ujian dan cobaannya di dalam Al-Quran surat Shad ayat 41 sampai 44. Surat Shad ayat 41 sampai 44. Sudah? Wadhkur abdana wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa adab. Ya. Kemudian urqud birijlik hada mughtasal baridun wa syarabun wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra liulil albab wa khudh biyadika dighsan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadna sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Dia sangat taat kepada Allah.
Ya, silakan dibaca. Mohon maaf lahir batin, sinyalnya tidak stabil. Mungkin Halo, diulangi, Bu Nita. baik. Mohon maaf Bu Nita. Maaf Ustaz, tadi sempat agak kebental saya. Tadi sempat Hmm. kedengeran nggak yang saya baca? Enggak, Bu. Quran surat Shad ayat 41 sampai 44. Ya, saya ulang ya Ustaz. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Nah, ini buah dari kesabarannya. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru kepada Rabb-Nya. Sesungguhnya aku diganggu setan, ya, dengan kepayahan dan siksaan ini. Jadi setan itu akan menggunakan kesempatan di saat kita sakit, banyak saja yang dia katakan, dibisikkan, ya. Lalu kemudian, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Maka ketika diminum, dibuat mandi, maka penyakit itu kemudian hilang semua. Ya, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Dalam hadis itu dikatakan begini, baina ayyuba yaghtasilu urbanan faharra alaihi haradun min dahabin, ya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, hadis dari Abu Hurairah, di saat Ayub mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba jatuhlah seekor belalang dari emas, lalu Ayub alaihissalam mengantonginya di bajunya, maka Allah berfirman, bukankah aku telah mencukupimu dari apa yang kau lihat? Ayub alaihissalam menjawab, betul wahai Rabbku, akan tetapi aku tidak akan pernah merasa cukup. Lalu kemudian, wa khud biyadika dirsan fadrib bihi wala tahnath. Jadi dalam hadis dikatakan, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Kenapa? Dahulu Nabi Ayub alaihissalam pernah marah kepada istrinya atas satu perkara yang dilakukan oleh istrinya yang tidak sesuai syariat. Ya, satu pendapat mengatakan bahwa istrinya telah menjual tali pengekang dan sepotong roti untuk memberikan makan kepadanya. Ya, dan kemudian terjadi perselisihan. Nah, itu yang dimaksud, jangan engkau menyalahi janjimu. Jadi kembali, wahai Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi Allah mengangkat penyakit Nabi Ayub dengan cara yang Allah sampaikan di dalam ayat tadi. Artinya apa? Bahwa para nabi, ya, yang kita kagumi akan keimanannya pun diuji oleh Allah. Tapi bagaimana kesabaran ada pada dirinya, dan kemudian pertolongan Allah datang, ya, diberikan keluarga kembali yang baik, lalu diangkat penyakitnya oleh Allah. Ada beberapa pelajaran yang perlu kita petik dari kesabaran Nabi Ayub. Yang pertama, bisa dicatat teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal, kalau Allah sedang memberikan kita kenikmatan, ya, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Agar kenikmatan-kenikmatan itu ditambah, ya. Dan kalau kemudian diberikan cobaan, ayo kita sabar, ya. Ayo kita sabar. Ini yang kita petik pertama. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabatu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah. Kata Nabi, sungguh mengagumkan orang beriman itu. Kenapa? Karena orang beriman itu selalu saja menganggap baik apapun yang menimpa dirinya. Lihat, dalam keadaan sukses kayanya Nabi Ayub, beliau kemudian bersyukur kepada Allah. Dalam cobaan yang Allah berikan kepadanya, beliau pun punya kekuatan sabar yang sangat luar biasa. Karena itu Rasul mengatakan mengagumkan orang beriman itu. Karena orang beriman itu selalu menganggap baik
Ya, apapun yang terjadi pada dirinya. Yang demikian tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang beriman dengan benar. Kalau dia diberikan kenikmatan oleh Allah, dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Dan ketika dia diberikan cobaan, dia sabar. Dan itu baik baginya. Nah, itu pelajaran pertama ya. Bahwa kita harus mengambil ibrah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Kaya, bersyukur, rajin berderma, kemudian sangat penyayang buat orang fakir miskin, dan ketika diberi cobaan, kekuatan sabarnya sangat luar biasa. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak miliki. Saat kita memiliki segalanya, rasa syukur itu hilang. Saat cobaan datang, rasa sabar kita menipis. Ya, tidak dengan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, ayo kita bangun rasa syukur dan sabar kita. Pelajaran kedua bisa kita juga petik ya. Mari kita lihat. Dari pelajaran Nabi Ayub ini, hendaknya kita jangan jadi orang yang sombong atas kekayaan yang kita miliki. Karena ternyata kekayaan itu bisa diambil secara tiba-tiba oleh Allah. Saya ulangi, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saat kita kaya, saat kita memiliki segalanya, jangan pernah sombong. Karena bisa jadi kekayaan itu tiba-tiba diambil oleh Allah. Dan kita kemudian tidak memiliki segalanya. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam dikenal yang sangat kaya, tiba-tiba kemudian bukan hanya kekayaannya diambil, keluarganya menjauhi, orang-orang menjauhinya, sehingga beliau mengasingkan diri. Ini mesti jadi pelajaran berharga buat kita. Ya, jangan pernah sombong karena kita memiliki segalanya. Karena boleh jadi sesuatu itu diambil oleh Allah secara tiba-tiba dan kita tidak tahu. Nah, caranya agar kemudian tidak hilangnya, kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat itu, ya, agar nikmat itu ditambah oleh Allah. Sebagaimana Allah misalnya menjelaskan dalam Al-Quran pada surah 14 ayat ke-7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ya. Jadi apa kata Allah? Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan kepadamu, jika engkau bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Jika engkau kufur, azab Allah sangat pedih. Tapi tidak dengan Nabi Ayub tentang ayat ini, tapi itu menjadi pelajaran buat kita. Di saat kita memiliki segalanya, jangan pernah ada kesombongan bagi diri kita. Sebab jika Allah ingin mengambilnya, maka selesai. Saya juga kadang-kadang bingung. Bagaimana orang bisa sombong dengan harta yang ia miliki, padahal dia tahu betul harta itu karunia dari Allah. Bagaimana dengan kesulitan dan kemiskinannya, dia kemudian putus asa, padahal Allah tahu yang terbaik buat dirinya. Ada satu riwayat ketika Umar bin Khattab ya berkuasa, ini dituturkan oleh sahabatnya yaitu Hasan al-Basri. Dituturkan oleh Hasan al-Basri, maksud saya, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menulis surat kepada siapa? Kepada Abu Musa al-As'ari, ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Hasan al-As'ari kepada Abu Musa al-As'ari. Yang isinya itu kira-kira begini. Merasa cukuplah engkau, bahasa Arabnya qana'alah, dengan rizki dunia yang telah Allah berikan kepadamu. Merasa cukuplah dengan rizki dunia yang telah Allah berikan kepadamu. Karena Allah yang Maha Pengasih menganugerahkan ya lebih sebagai sebagian hamba dari sebagian hamba yang lainnya pada persoalan rizki. Bahkan yang dilapangkan rizki sebenarnya sedang diuji pula sebagaimana yang kurang dalam rizki. Yang lebih diuji oleh Allah, yang kurang pun diuji oleh Allah. Yang diberi kelapangan rizki diuji sebagaimana ia bersyukur, ya, bagaimanakah ia bisa bersyukur atau tidak, dan bagaimanakah ia bisa menunaikan kewajibannya atau tidak. Ini yang ditulis oleh Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-As'ari, ya, bahwa hiduplah engkau qanaah
dengan rizki yang telah Allah berikan kepadamu. Ya. Sebab engkau diberikan anugerah rizki yang lebih daripada yang lain. Jika engkau diberi, bersyukurlah kepada Allah. Ya. Jika engkau ternyata dicoba dan belum kau dapat apa yang kau inginkan, maka bersabar. Ini pelajaran. Ya. Ini pelajaran. Jadi kita tidak pantas untuk sombong dengan rizki yang kita miliki. Demi Allah sangat tidak pantas. Sebab ketika Allah mengambil, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa juga mencegahnya. Karena itulah orang sering berkata, harta itu adalah titipan. Oleh karenanya, sahabat-sahabat, yuk jadikan semua yang kita dapat ini, orientasinya adalah untuk kebahagiaan akhirat. Maka nikmat hidup kita nanti. Quran, surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallah daral akhir. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallaha ilaik. Wala tabghil fasad. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ini penting untuk kita pahami ya. Jadi yuk kita jadikan semua anugerah rizki yang Allah berikan, baik itu harta, sehat, ilmu, orientasikan saja untuk akhir. Orientasikan untuk akhir. Ya. Maka nanti kita akan tenang, kita akan bahagia. Nah, itu pelajaran kedua ya, atau ketiga yang saya sampaikan. Kemudian, pelajaran selanjutnya apa yang bisa kita petik? Dari kisah Nabi Ayub, bahwa ternyata sakit yang diterima oleh kita atau oleh Nabi Ayub adalah sebagai penggugur dosa. Ya, sehingga apa? Kita bisa menahan diri untuk sabar karena kita mengetahui tentang hikmah dari sebuah penyakit yang Allah berikan atau dari cobaan yang sedang Allah timpakan kepada kita. Nah, ini pelajaran yang bisa kita petik. Apa itu? Kita harus tahu sakit, cobaan adalah sebagai penggugur dosa. Ya. Sehingga kita bisa menahan diri nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, "Man maridu lailatan fa sabar wa radiya biha fa kharaja min dunubihi kayaumin waladatu ummah." Siapa orang sakit satu malam saja, lalu dia ridho dengan sakitnya, dia sabar dengan sakitnya, maka Allah akan mengeluarkan dosa-dosa dari dirinya. Syaratnya sabar dan ridho. Dalam satu hadis yang lain dituturkan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ma min muslim yusibu adan min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayiatihi kama hatta sajarata warqa." Apa kata Rasulullah? Setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya pasti akan hapuslah kesalahannya. Akan dihapus kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Jadi cobaan yang Allah berikan berupa sakit itu adalah sebagai penggugur dosa seperti daun-daun yang rontok dari pohonnya. Maka Nabi Ayub tidak pernah mengeluh. Bahkan dikatakan oleh istrinya, "Wahai suamiku, memintalah engkau kepada Allah." Kata Nabi Ayub, ini Nabi Ayub ya, "Malu aku diberi umur 70 tahun dengan segala kenikmatan. Aku baru diberi sakit ini. Rasanya aku malu kepada Allah." Ini hal yang sangat luar biasa. Dalam hadis yang lain, bahwa ternyata ya pelajaran ini penting, ya sakit itu sebagai penggugur dosa. Kata Nabi, "Ma yusibul mu'min min wasabin, wala nasabin, wala hammin, wala hazanin, wala ghammin, wala ada. Hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Tidaklah seorang mukmin, kata Rasul, ditimpa rasa sakit ya, yang terus menerus, capek, kekhawatiran pada masa depan, sedih akan masa lalu, kesusahan hati, ya, kecuali semua itu menjadi penggugur dosa, kecuali seluruhnya menjadi penggugur dosa. Nah, ini penting untuk dipahami sebagai pelajaran dari kisah Nabi
Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian apa lagi yang kita bisa pahami dari kisah Nabi Ayyub alaihissalam? Nih, lihat. Penyakit yang menimpa beliau tidak menghalangi beliau mengingat Allah, menjaga hatinya. Ya, lihat Nabi Ayyub tadi terus menggunakan lisannya untuk berzikir walau sedang dalam keadaan sakit. Beliau terkena penyakit lepra. Hampir seluruh tubuhnya tak tersisa. Yang tersisa hanya lisan dan hatinya. Yang lisannya tak pernah berhenti berzikir, yang hatinya tak pernah berhenti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis dari Abdullah bin Busr. Beliau berkata, "Ja'a a'rabiyani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, ada dua orang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW. Faqala ahaduhuma, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun. Orang ini tanya, salah satu dari orang itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khairun. Manusia seperti apa yang paling baik itu ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang terbaik itu kata Nabi, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa qala al-akhar, dan yang satu lagi tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat. Ya. Famurni bi amrin. Ya. Atashabbat bihi faqala la yazalu lisanaka ratban min dzikrillah azza wa jalla. Yang satu mengatakan, apa katanya? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sangat banyak. Inna syara'i al-Islam qad kathurat. Ya Rasulullah, sungguh syariat Islam itu sangat banyak. Maka, kata beliau, perintahkan kepadaku satu amalan saja ya Rasulullah. Ya, satu amalan saja yang bisa ya ku bergantung kepada amalku itu. Apa kata Nabi? La yazalu lisanaka ratban min dzikrillah azza wa jalla. Nabi mengatakan, hendaklah lisanmu itu selalu basah untuk berzikir kepada Allah. Mengingat Allah terus. Walaupun dalam keadaan seperti apa. Coba lihat. Beliau ya, tadi Anda ceritakan dalam hadis dan dalam ayat, semua seluruh tubuhnya kena penyakit kusta. Tubuhnya ini hancur. Tapi yang tidak hilang dari dirinya adalah lisan dan hatinya yang selalu terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berhenti dalam sakitnya. Inilah pelajaran dari Nabi Ayyub alaihissalam. Ya. Bagaimana kita sakit, diuji, tapi kita tidak pernah lepas dari mengingat Allah. Sehingga reaksi-reaksi yang kita lakukan tetap dalam kebaikan. Ya, tidak hanya berhenti mengeluh. Nah, ini teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, ya, kita perlu mengambil ibrah dari apa yang terjadi kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, kemudian yang pelajaran selanjutnya kita juga mesti mengerti bahwa setiap orang itu diuji sesuai dengan tingkat keimanannya. Ya. Seorang itu diuji sesuai dengan tingkat keimanannya. Dalam satu hadis dikatakan, ada seorang sahabat namanya Mus'ab bin Sa'di. Beliau mendapat cerita dari ayahnya. Qala berkata, Qultu, saya pertama bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an? Siapakah manusia yang paling besar cobaannya? Qala, Nabi menjawab, al-anbiya, ya, thumma salihuna, yaitu para nabi, kemudian orang yang soleh. Thumma al-amthal fal-amthal, kemudian yang mengikutinya dan mengikutinya. Ya. Minan nasi yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, dan seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi sulabah, ya, jika orang itu agamanya kuat, maka cobaannya pun kuat. Wa in kana fi dinihi riqqah, jika cobaan dia ringan, jika iman dia tipis, maka cobaannya pun ringan.
Wa ma yazalu bala'an bil 'abdi hatta yamshi 'ala dhahril ardi laisa 'alaihi khati'ah. Dan manusia itu akan terus-menerus dicoba oleh Allah. Jadi, teman-teman sekalian, manusia itu diuji dengan kadar keimanan seseorang itu sendiri. Kalau dia kemudian imannya kuat, maka cobaannya besar. Kalau imannya lemah, cobaannya lemah. Tapi perlu kita ingat, ya, bagi orang yang imannya kuat, cobaan sebesar apapun tak akan menghancurkan dirinya. Kalau orang imannya lemah, dicoba sekecil itu bisa hancur karena cobaan yang kecil. Maka Anda sering berkata, orang sering kasih analogi, cobaan itu seperti pohon. Makin tinggi pohon, makin besar anginnya. Makin rendah, ya makin kecil. Tapi persoalan kan bukan pada anginnya, tapi pada kekuatan akarnya. Pada kekuatan iman yang ada pada diri kita, yang melekat pada diri kita. Baik, pelajaran selanjutnya apa? Ya, kalau kita ingin kuat sabar kita dalam menerima cobaan, jika kita ingin kuat ya sabar kita di dalam menghadapi cobaan, maka ingatlah cobaan yang menimpa para nabi. Insya Allah kita bisa kuat. Maka kenapa ada hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, berjalur dari Abdurrahman bin Sabit, idza usiba ahadukum bi musibatin falyadkur musibatahu bi fa innaha a'zamul masaib indah. Jadi kata Nabi begini, jika salah seorang di antara kalian tertimpa musibah, maka ingatlah musibah yang menimpa diriku. Musibah padaku tetap lebih berat dari musibah yang menimpa dirimu. Dalam hadis yang lain, ya, kalau engkau ditimpa musibah, ingatlah musibah yang menimpa diriku, maka engkau akan merasa ringan musibah yang menimpa dirimu. Ya. Nah, ini penting untuk kita memahami. Kemudian pelajaran selanjutnya dari kisah Nabi Ayub, ya. Jadi gini, setan itu bisa menggoda diri kita. Dalam keterpurukan kita, dalam kesedihan kita, dalam cobaan kita. Dan dia akan menggunakan media itu sebaik-baiknya untuk membuat iman kita lemah. Berapa banyak orang berkata, Allah rasanya nggak sayang. Ada lagi orang berkata, Allah rasanya tidak adil. Terus. Nah itu setan nggak bakal berhenti itu untuk menggoda diri kita. Kemudian selanjutnya pelajaran adalah jika kita ditimpa cobaan, jangan pernah terus ya, jangan pernah lepas dari doa. Terus kita berdoa kepada Allah. Karena kekuatan doa itu luar biasa. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya, tadi sudah kita bacakan, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Rabb yang Maha Penyayang di atas semua penyayang. Jadi jangan pernah putus asa. Ya. Jangan pernah putus asa. Minta. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia Allah yang nyembuhin. Tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah. Maka karena itu terus minta kepada Allah. Ya. Nah, fasbir sabran jamila. Kesabaran itu ya, sabarlah dengan sabar yang baik, yang bagus gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, ini beberapa pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihis salam. Nanti insya Allah pada Rebo depan, itu kan belum Idul Adha, saya ingin menjelaskan tentang kisah cobaan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, dan Hajar yang kemudian menjadi cikal bakal tentang kurban, dan akan saya jelaskan syariah-syariah kurbannya. Insya Allah. Wallahu a'lam. Baik. Ya. Terima kasih Ustadz atas tausiah pada malam hari ini. Sekarang kita membuka sesi tanya jawab. Silakan apabila ingin menanyakan sesuatu atau berkomentar, kami persilakan untuk membuka mikrofonnya. Dipersilakan. Ustadz mau tanya, Ustadz. Ya, silakan Mbak Gita. Ustadz, kan ada ayat yang menyatakan, saya nggak tahu persis sih kata-katanya, tapi kayaknya itu diulang di beberapa surat, bahwa Allah tidak akan membebankan seseorang melebihi kemampuannya. Nah, tapi bagaimana ya kita memaknai itu
melihat misalkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian kalau ada gempa bumi atau apa bencana alam lainnya, ya, sehingga banyak sekali orang yang tidak bisa menghindari itu. Ya, itu udah melebihi Ya, dari kemampuannya dia gitu. ayat yang Ibu baca itu coba dibuka Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Silakan. 286. Ya. Ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Coba lihat. Ayat ini sama sekali tidak berkenaan dengan cobaan. Tapi ayat ini menjelaskan persoalan hukum. Saya ulangi ya, persoalan hukum, bukan persoalan ujian. Jadi Allah itu tidak membebani hukum kepada kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Allah nggak kasih beban hukum kepada kita kalau kita nggak sanggup. Nggak ada. Karena kalau Allah memberi beban hukum kepada kita, di mana kita tidak sanggup, berarti Allah zalim. Nah, jadi sekali lagi, ayat ini sama sekali tidak bicara soal cobaan, tapi ayat ini berbicara soal beban hukum yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada perintah yang kita nggak sanggup. Maksudnya kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim gitu ya. Hamba. Betul. Jadi ini seringkali salah menaruh ayat. Ya. Kalau di surat yang lain, yang ayatnya berbunyi kurang lebih sama itu maknanya Sama, juga sama, Ustaz. Sama ya. soal beban hukum. Ya, Baik. tapi apapun lah, soal cobaan itu kan Allah juga nggak dolim. Allah nggak kasih kalau kita nggak sanggup. Makanya dikatakan, cobaan itu bentuk cinta kadang-kadang. Kita mungkin mengatakan, kasihan di Palestina begini-begini. Iya, betul. Kita yang manusia masih hidup. Tapi bagi mereka itu surga yang sedang menunggu dia. Dia tersenyum, dia bahagia dengan itu. Semua kita ingin mati syahid. Dia diberikan ladang itu. Kita ingin masuk surga tanpa hisab. Dia diberikan ladang itu. Nah, bagi kita yang hidup tentu harus punya rasa care. Bagaimana kita membantu, mendoakan terus-menerus. Ya. Tapi bagi syuhada itu, kebahagiaan buat dia. Di akhirat. Ya di dunia, mungkin bagi kita cobaan besar. Sama dengan orang yang berperang dulu. Taruhannya nyawa. Tapi mereka mau berperang. Bahkan rindu dengan kesyahidan itu. Nah, itu yang perlu kita pahami, Bun. Tapi bagi kita yang hidup, ayo ini juga cobaan buat kita sebenarnya yang lebih besar. Kita mampu nggak, Ker? Apakah doa-doa kita yang sering mengatakan kasihan begini-begini, jangan-jangan doa kita doa untuk diri kita sendiri aja. Dan doanya pun soal duniawi. Sudahkah setiap hari kita meminta kepada Allah? Tapi satu hal ya, yang perlu kita katakan adalah bahwa Palestina itu sudah demikian lama, tapi tidak ada tuh orang stres karena peperangan, orang gila. Nah, kalau itu terjadi di Eropa, mungkin orang sudah stres semua. Karena tidak ada iman. Dan anehnya dalam kondisi seperti itu, banyak sekali penghafal-penghafal yang lahir dari Palestina. Dan mereka makin kuat. Itu luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Wallahu a'lam. Ya, makasih Ustadz. Ini ada yang raise hand. Firsta, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya kebetulan lagi di Mekah nih. Oke. Masya Allah. Bangladesh. Maaf, Firsta siapa ya? Saya belum pernah ini. Punten dari Saya maksudnya angkatan 21 saya. Oke. Itu belum pernah dengar namanya. Maaf. Silakan. Baru join ya. Ya, saya mantau terus chat-chat di Agatis itu ya. Jadi begini. Tadi saya sangat tertarik dengan cerita Nabi Ayub yang sakit ya. Saya jadi ingat di Al-Quran itu kan disebutkan manusia itu diciptakan sesempurna mungkin dan penuh keseimbangan. Itu surat Al-Fitar, apa Al-Fitar kalau lupa saya. Kemudian menurut Lusina, saya baca di literatur dan ikut kajian-kajian kesehatan dari profesor-profesor gitu,
yang namanya sehat itu yang seimbang. Dia parameternya lebih luas pada sehat menurut sekuler sekarang ini ya. Dan kita maklum lah, itu kan terjemahan dari lisensi literatur referensi yang dibuat oleh para ahli-ahli Islam. Dan ayat-ayatnya dibuang, gitu, dipindah ke bahasa Latin. Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan mengenai makan. Ya, surah Al-Araf ayat 30 atau 31 lupa saya. Ingat saya itu adalah bunyi begini. Berpakaianlah kamu, koma sebelum masuk masjid, koma makan dan minum. Titik, jangan berlebihan ayat. Dan itu para ahli kesehatan menyatakan sholat itu akan lebih besar manfaatnya kalau kita makan dulu, perut tidak beri kosong gitu. Tidak makan tapi dia membawa perut kosong dalam masjid. Kemudian banyak ayat-ayat mengatakan makanan yang halal dan thayyib. Dan tadi itu jelaskan untuk kesehatan apa. Jadi pertanyaan saya, sakit seperti apakah ya parameter sakitnya yang merupakan cobaan, yang merupakan akibat kesalahan kita. Jadi sebuah hukuman gitu. Jadi pengampunan dosa kita, pengampunan dosa dari kesalahan kita soal makan. Ini yang banyak yang tidak dipahami oleh kita gitu. Termasuk adalah bahwa yang sebanyak kita makan adalah yang dari tumbuhan. Itu ada ayatnya. Ayatnya. Makanlah olehmu dan berikan pada hewan ternak. Jadi makna juga hewan ternak yang kita makan itu adalah makan dari tumbuhan. Tapi kembali lagi pertanyaan saya dengan pengantar panjang itu adalah bagaimana membedakan sakit yang merupakan ujian, cobaan, dan hukuman. Makasih, Ustaz. Nah, ini pertanyaan. Masya Allah. Baik, ini pertanyaan keren ya Pak Sigit. Saya ingin sampaikan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Kami angkut mereka dari daratan dan lautan. Kami anugerahkan mereka rizki yang baik-baik. Dan kami lebihkan manusia itu dari kebanyakan ciptaan Allah dengan kelebihan yang sempurna. Di mana letak kesempurnaan manusia? Satu, kata ulama, karena manusia itu diberi akal. Ya, diberi akal. Nah, dengan akal itu, manusia hendaknya merawatnya dengan fikir, dengan ilmu. Maka kesan-kesan dalam Al-Quran, kita tidak pernah boleh bodoh. Karena itu hukum menuntut ilmu wajib. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Di sini adalah pesan bahwa orang Islam tidak boleh bodoh. Maka ada satu pepatah terkenal, walaupun orang mengatakan hadis, sebenarnya bukan hadis. Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Tak pernah boleh berhenti. Terus jaga akal ini dengan ilmu. Yang kedua, Allah memberi hati. Dengan hati itu isi dengan iman. Sebagai penyeimbang dari akal. Orang pintar tapi tidak ada iman akan menghancurkan. Iman tanpa kepintaran maka akan menjadi marjina. Maka rawat iman hati dengan iman, lalu rawat akal dengan fikir. Yang ketiga adalah fisik. Nah, fisik itu dengan apa? Dengan makanan. Yang tadi Bapak sudah menyampaikan dengan berbagai macam dalil bahwa makan, pesannya yang pertama adalah makanlah halalan thayyibah, yang halal dan yang baik. Halal ini cara mendapatkannya, halal ini adalah bentuknya makanannya. Zatnya harus halal, mendapatkannya harus halal. Thayyib adalah baik. Dalam ilmu tafsir yang disebut baik itu satu apa? Makanan itu mesti bergizi. Yang kedua mesti higienis. Ya, bergizi, higienis. Kemudian setelah bergizi, higienis masih dibatasi lagi. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Dalam kitab Asy-Syifa, ketika terjadi berlebih-lebihan, maka akan terjadi yang disebut dengan penumpukan. Dari penumpukan itu muncul kolesterol, diabetes, hipertensi, dan seterusnya. Karena itu kemudian terjadi penelitian, kenapa Nabi itu jarang sakit? Ini penelitian bukan hadis, lalu disimpulkan, Nabi itu tak makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, dan Nabi tidak berlebihan dalam makan. Maka terjadi keseimbangan di tubuh kita ini. Nah, ketika misalnya kita sudah melakukan itu semua, terjadi sakit, itulah yang kemudian disebut cobaan atau ujian. Tetapi kalau kemudian kita menyalahi aturan-aturan yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, lalu dikonstruksi oleh ulama,
jangan kau makan ini berlebihan, kau makan ini, jangan kau makan ini, kau makan ini, jangan kau makan ini. Itu bukan lagi cobaan, tetapi dia menghancurkan dirinya sendiri. Itulah yang kemudian disebut dengan teguran. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kau binasakan dirimu dengan tanganmu sendiri. Sudahlah tahu dia hipertensi, tetapi memakan sesuatu yang kemudian akan merangsang hipertensinya. Sudah tahu dia kolesterol, tapi dia konsumsi hal-hal yang akan mendatangkan kolesterol dan seterusnya. Nah, Islam memberikan ajaran itu, batasan-batasan itu, maka lakukanlah dengan baik. Kalau dia sudah tahu ini dilarang, ini tidak boleh, lakukan ini, tapi semua dia dilanggar, itu bukan lagi cobaan, itu bukan lagi ujian, itu yang disebut dengan teguran. Sama dengan dosa. Dosa itu tidak hanya melahirkan cobaan ujian, tapi lebih banyak melahirkan sebuah teguran. Saya mau bilang, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri, mohon maaf, Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sungguh telah nampak kerusakan di muka bumi, di lautan, itu adalah akibat ulah manusia. Jadi dia yang mengundang. Saya ingin juga katakan, kenapa umat Nabi Ayub ditenggelamkan? Karena sebuah dosa. Kenapa umat Nabi Nuh kemudian dibalik dan dihujani dengan batu? Karena sebuah dosa. Kenapa umat Nabi Saleh ya dihancurkan dengan petir dan lentar? Karena sebuah dosa. Kenapa kaum Nabi Lut? Dan seterusnya. Itu diundang namanya. Ya betul, bedakan antara teguran dengan cobaan. Itu yang dapat saya sampaikan, Prof. Ya, Terima Pak kasih Ustaz. Firsa. Oke, Sama-sama. cukup? Ustaz. Cukup. Oke. Cuman Ya. mungkin taib itu perlu dielaborasi lagi yang namanya taib ya. Karena ada Iya. pantangan, misalnya gluten. Banyak orang Indonesia nggak tahu bahwa gluten itu menyebabkan tekanan darah tinggi. Ya, Misalnya Prof. gluten. Makasih. Ya, makasih Mas Assalamualaikum Firsa. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menunaikan ibadah haji. Oke, mungkin yang di belakang Om Firsa ada yang ingin bertanya? Bu Linda biasanya? Mungkin agak ngantuk-ngantuk sekarang nih. Iya, karena Oke. malam nih. Karena malam. Ya. Yang lain mungkin masih ada yang ingin didiskusikan? Kami persilakan. Oke, sepertinya tidak ada. Pak Arsyad, biasanya rajin tanya nih. Gabung nggak nih Pak Arsyad? Tidak ada, Pak. Ada, Nggak Pak. ada ya. Ada, Pak. Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang luar biasa untuk Ustadz Wahid Rahman, di tengah kesibukannya masih bisa bertemu dengan kita semua, dan juga pada Profesor Nani yang sudah menyediakan Zoom. Tadi landing dari Batam langsung buka Zoom-nya dan diserahkan pada saya, luar biasa sekali. Dan juga pada Bu Anita yang sudah membacakan terjemahannya. Juga pada rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi. Alhamdulillah tadi tertinggi 47. Jadi walaupun malam kita tidak terlalu banyak berkurang. Tapi insya Allah ini akan membuat kita lebih istiqomah lagi di kedepannya. Baiklah Bapak Ibu rekan fillah yang dimuliakan Allah, kami mohon maaf dan kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz waktunya. Selamat beribadah Ustaz. Terima kasih Ustaz. wabarakatuh. Semoga Sigit, Nani, Dasa. Terima kasih Sigit Nani. Jazakumullah khair, Ustaz. Sehat-sehat semuanya, Ustaz juga. Om Yandra juga di Mekah nih udah ya, kamu masih di Madinah. Kita Nani. Pamit ya. Lu, Om Anies, Raisen baru tahu, oh bukan. Jempol. Kasih jempol. Jempol. Oke, makasih semuanya ya. Saya pamit, makasih. Ya baik, izin. Mbak Nani nggak boleh banyak, jadi kolesterol Cak Lamnya jangan 5 tusuk, cukup 3 aja. Tusuknya 3 aja. udah kenyang. Oke, saya pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin di teman-teman. Terima kasih Nani. Iya, sama-sama.